Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan melakukan presentasi tentang penerapan pendidikan demokrasi di sekolah dasar. Kelompok 4 yang beranggotakan Nindi Putri Sabrina, yang kedua Bunga Yulia Trisna, yang ketiga Dini Adila Rahma, yang keempat Ainun Mursyidah, yang kelima Tantri Septiarini. Next. Untuk slide pertama akan dibacakan oleh teman saya. Pengertian demokrasi. Secara epistemologis, demokrasi terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat, kretin atau kratos yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi secara bahasa, demos kretin atau demos kratos adalah keadaan negara di mana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, pemerintah oleh rakyat dan oleh rakyat. Next. Pendidikan demokrasi di sekolah. Dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk mengembangkan pembelajaran demokrasi, diperlukan paradigma baru yang lebih mendorong kecerdasan warga negara dalam dimensi spiritual, rasional, emosional, dan sosial, tanggung jawab sosial warga negara, serta partisipasi warga negara, agar terbentuk smart and good citizen yang mendukung kehidupan demokrasi. Next. Cara menanamkan demokrasi di sekolah dasar. Beberapa cara yang bisa dilakukan dalam memberikan pendidikan demokrasi pada anak. Yang pertama, ajak anak untuk menghargai perbedaan. Beritahu anak bahwa perbedaan bukan berarti memiliki kesalahan. Perbedaan sebaiknya disikapi dengan tenang dan lapang. Misalnya, jika anak tersebut menemui teman yang gemar berbicara, orang tua dapat memberitahu anak bahwa mendengarkan teman yang berbicara adalah hal yang baik. Berilah pujian saat anak sedang mendengarkan temannya berbicara dan katakan bahwa pendengar yang baik akan memiliki banyak teman. Next. Yang kedua, mengajarkan tanggung jawab. Orang tua dapat memberikan tugas yang ringan pada anak, misalnya merapikan kembali mainan yang sudah digunakan. Anak akan mulai memahami bahwa setiap tindakannya memerlukan tanggung jawab. Yang ketiga, tidak menghakimi. Orang tua tidak sebaiknya mulai memperhatikan pergaulan anak. Tidak menghakimi dan menilai orang lain adalah karakter yang sejak dini dapat diajarkan pada anak. Misalnya, orang tua mengajarkan berbagai pada setiap orang, tidak memandang pandang bulu dalam memberikan kasih sayang. Yang terakhir, memberikan contoh. Hal yang mudah dilakukan anak dalam menerima pelajaran adalah apa yang ditunjukkan oleh lingkungan sekitar. Keluarga adalah lingkungan yang sangat berpengaruh dalam memberikan pendidikan demokrasi pada anak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah faktor pendukung dan penghambat penerapan pembelajaran demokrasi di sekolah dasar. Yang pertama yaitu faktor pendukung. Faktor pendukung memiliki poin yaitu sarana dan prasarana. Contohnya itu seperti guru. Guru dituntut lebih variasi dalam menggunakan media pembelajaran sehingga proses belajar mengajar lebih efektif dan mudah dipahami. Yang kedua yaitu budaya sekolah. Budaya sekolah merupakan suatu sistem yang harus dianut. Sebagai contohnya yaitu budaya kedisiplinan merupakan salah satu budaya sekolah yang harus ditaati oleh semua warga sekolah. Yang ketiga yaitu kepemimpinan. Contohnya sebagai seorang pemimpin kepala sekolah harus dapat dijadikan panutan dalam kehidupan sehari-hari.
Selanjutnya yaitu faktor penghambat. Pertama, kurangnya dukungan orang tua. Kenapa kurang dukungan orang tua merupakan faktor penghambat? Karena perhatian dari orang tua sangat dibutuhkan oleh anak, karena pada dasarnya anak membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari orang tua sebagai bentuk kecintaan orang tua kepada anaknya. Yang kedua yaitu lingkungan masyarakat. Masyarakat dapat menunjang belajar siswa apabila masyarakat berhasil menciptakan suasana yang kondusif. Yang ketiga, perbedaan individu. Masing-masing siswa mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Jadi, baik dilihat dari segi fisik maupun psikis. Dengan adanya perbedaan ini menuntut adanya perbedaan perlakuan antara siswa yang satu dengan yang lainnya. Jadi, antar siswa tidak bisa menerima satu perlakuan sama rata, pasti ada yang berbeda. Selanjutnya disampaikan oleh teman saya. Manfaat menanamkan nilai demokrasi di sekolah dasar. Melalui proses pendidikan dan penanaman nilai demokrasi di sekolah dasar, maka peserta didik akan dapat mengembangkan diri mereka dalam hal-hal berupa pengetahuan, kesadaran, sikap, keterampilan, dan kemauan serta kemampuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang berhubungan dengan demokrasi. Serta dengan adanya penanaman nilai demokrasi, maka peserta didik akan lebih menghargai dan menghormati perbedaan yang ada di lingkungan sekitarnya. Dengan menanamkan nilai-nilai demokrasi, berarti mengalirkan seperangkat nilai-nilai demokrasi sebagai dasar filsafat hidup, bahwa pribadi manusia adalah makhluk bebas dan sederajat dengan sesamanya. Hal ini penting dilakukan untuk pembentukan watak dan karakter anak agar tumbuh menjadi manusia berkualitas, berkepribadian, serta bertoleransi dalam kehidupan bersama kelak. Penanaman nilai demokrasi harus diberikan kepada anak mulai sejak dini, seperti di umur sekolah dasar. Hal ini penting karena pengalaman pada masa usia dini merupakan landasan dasar terbentuknya kepribadian seseorang di masa mendatang. Dengan mengajarkan anak berdemokrasi sejak dini, maka kita telah ikut membantu mempersiapkan sebuah generasi penerus dengan prinsip-prinsip dasar demokrasi yang memegang teguh nilai-nilai etika, moral, dan sosial. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Contoh penerapan demokrasi di sekolah dasar. Yang pertama, pemilihan ketua kelas dengan musyawarah atau voting. Salah satu penerapan demokrasi di lingkungan sekolah ialah pemilihan ketua kelas, di mana pemilihan tersebut bisa dilakukan secara musyawarah atau voting yang dipimpin oleh seorang guru. Bukan hanya pemilihan ketua kelas saja, namun pemilihan ketua lainnya juga bisa dilakukan secara musyawarah, seperti pemilihan ketua OSIS, pengurus kelas, ketua kegiatan, dan lain sebagainya. Yang kedua, saling menghargai pendapat orang lain. Menanamkan sikap menghargai orang lain. Menanamkan sikap menghargai orang lainnya sudah seharusnya dimulai sejak di bangku sekolah. Di sini peran seorang guru sangat penting untuk mengajarkan muridnya tentang sikap tersebut. Hal ini bisa dimulai dengan hal sepele seperti menghargai jawaban siswa, tidak tertawa saat siswa menjawab. Next. Yang ketiga, penerapan jadwal piket bergilir. Menerapkan jadwal piket pastinya menjadi suatu pembelajaran yang bagus bagi siswa. Di sini dengan adanya jadwal tersebut membuat siswa tahu bahwa setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang sama. Jadwal piket tidak hanya sebatas piket kebersihan saja, namun piket tersebut bisa berupa piket petugas upacara, piket menata kelas, dan piket-piket lainnya. Dan yang keempat, tidak adanya diskriminasi. Sekolah sudah seperti menjadi rumah kedua bagi siswa-siswanya. Oleh karena itu, menjaga lingkungan sekolah dari hal yang tidak enak seperti diskriminasi adalah hal yang penting untuk dilakukan. Baik guru maupun siswa bisa berperan aktif agar kondisi sekolah tidak ada yang namanya bully. Hal ini dikarenakan saat di sekolah semuanya memiliki hak yang sama rata.
Sekian dari kami, mungkin ada yang ingin bertanya. Saya ingin bertanya. Iya, dipersilakan. Apakah pendidikan demokrasi diwujudkan dalam pendidikan di sekolah saja? Selanjutnya yang ingin bertanya. Izin mau bertanya. Saya ingin Ya. bertanya. Mengapa nilai-nilai demokrasi perlu ditanamkan melalui pendidikan demokrasi sejak di sekolah dasar? Terima kasih. Saya mau bertanya. Jelaskan seberapa pentingnya pendidikan demokrasi bagi peserta didik. Terima kasih. Ya, di sini saya akan membacakan pertanyaan dari Muhammad Ihya. Kenapa lingkungan masyarakat menjadi salah satu faktor penghambat implementasi nilai demokrasi di SD, padahal masyarakat tidak berada di lingkungan sekolah? Dipersilakan untuk kelompok yang ingin menjawab. Baik, saya ingin menjawab dari pertanyaan Saudara Ihya, kenapa lingkungan masyarakat menjadi salah satu faktor penghambat dalam mengimplementasikan nilai-nilai demokrasi di sekolah dasar. Karena lingkungan masyarakat dapat menunjang belajar siswa apabila masyarakat berhasil menciptakan suasana yang kondusif. Kondusif tersebut mendorong siswa untuk belajar dengan baik, dan dengan keadaan ini diharapkan membuat hasil belajar siswa akan lebih tinggi dengan menanamkan nilai-nilai demokrasi yang diharapkan menjadi budaya bersama. Pada kenyataannya, perilaku masyarakat yang cenderung negatif tentu saja sangat disayangkan. Jadi, masyarakat itu sangat berpengaruh meskipun tidak berada di lingkungan sekolah, tapi siswa sekolah dasar dalam kehidupannya itu pasti berada di circle lingkungan masyarakat tersebut. Jadi, lingkungan masyarakat sangat berpengaruh pada pendidikan anak sekolah dasar. Terima kasih. Mungkin ada yang mau menyanggah atau masukan? Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua.
Apakah pendidikan demokrasi diwujudkan dalam pendidikan sekolah saja? Pendidikan demokrasi seringkali disepadankan dengan pendidikan inklusif yang dimanifestasikan melalui pembukaan akses pendidikan bermutu bagi setiap warga bangsa dengan latar belakang beragam. Juga pendidikan demokrasi merupakan proses dan lingkungan pembelajaran yang dirancang untuk memelihara kelangsungan kehidupan yang demokrasi. Pengembangan sikap tanggung jawab dalam masyarakat, ketaatan terhadap perilaku etis, dan penanaman cara pandang luas atau global, selain sebagai pembelajaran tentang proses demokrasi dalam pengelolaan pemerintahan. Apa bisa diterima? Bisa, terima kasih. Saya ingin menambahkan jawaban. Menurut saya pendidikan demokrasi bagi peserta didik sangatlah penting karena dipupuk sejak dini dengan tujuan untuk membantu berpikir kritis. Dan dengan pemikiran yang demokratis itu, kita dapat membangun negara Indonesia yang lebih baik, asalkan pemerintahannya juga berjalan dengan sistem demokrasi yang bersih. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Firda. Mengapa nilai-nilai demokrasi perlu ditanamkan melalui pendidikan demokrasi sejak di sekolah dasar? Jadi demokrasi pada prinsipnya adalah menghargai dan menghormati adanya perbedaan, baik dalam mengajukan pendapat, menentukan pilihan, dan sebagainya. Prinsip tersebut haruslah menjadi bagian dari karakter anak. Oleh sebab itu, nilai-nilai demokrasi seharusnya sudah diajarkan dan ditanamkan kepada anak-anak dimulai dari jenjang SD atau bahkan sejak dini. Jadi penanaman nilai-nilai tersebut dapat ditularkan atau diajarkan di sekolah melalui pergaulan sehari-hari di lingkungan sekolah oleh pendidik. Oleh karena itu, mengajari anak berdemokrasi berarti mengalirkan seperangkat nilai-nilai demokrasi sebagai dasar filsafat hidup bahwa pribadi manusia adalah sebagai makhluk sosial. Hal ini penting dilakukan untuk pembentukan watak dan karakter anak agar tumbuh menjadi manusia berkualitas, berkepribadian, serta bertoleransi dalam kehidupan bersama kelak. Apakah bisa diterima? Bisa, Dini. Terima kasih. Saya izin menambahkan jawaban dari Mbak Dini bahwa nilai demokrasi tidak akan datang, tumbuh, dan berkembang dengan sendirinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, nilai demokrasi harus ditanamkan dan diajarkan pada anak sedini mungkin, agar pada setiap diri anak tertanam nilai demokrasi yang kuat dan anak dapat mencerminkan sikap yang sesuai dengan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Itu tambahan dari saya. Apakah bisa diterima? Ya, terima kasih.
Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Isma, yaitu jelaskan seberapa pentingnya pendidikan demokrasi bagi peserta didik. Pentingnya demokrasi bagi peserta didik yaitu penanaman nilai demokrasi harus diberikan kepada anak mulai sejak dini, seperti di umur sekolah dasar. Hal ini penting karena pengalaman pada masa usia dini merupakan landasan dasar terbentuknya kepribadian seseorang di masa mendatang. Dengan mengajarkan anak berdemokrasi sejak dini, maka kita telah ikut membantu mempersiapkan generasi penerus dengan prinsip-prinsip dasar demokrasi yang memegang teguh nilai-nilai etika, moral, dan sosial. Baik, apakah bisa diterima jawabannya? Baik, apa ada yang mau ngasih masukan lagi? Baik, jika tidak ada, akan saya tutup. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.